Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden Nugroho Evyudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari. Saya nggak akan bosan-bosan menyebut nama-nama, khawatir Pak Presiden lupa. Iya kan? Jadi harus kita sebut. Dudut. Jadi nama Dudut, nama Ade, nama Chandra NZ, produser. Terus kalau ingat apa yang lo harapin? Nggak ada. Kita ini kan nggak perlu sebetulnya diingat itu untuk dilihat bahwa yang ngomong ini tidak perlu harus dihargai, tidak perlu enggak, kita kan nggak udah melewati masa-masa yang kayak gitu kan. Udah nggak perlu lagi kan. Narkoba juga enggak kan? Enggak ya. Ada yang narkoba cuma bukan. Ada bukan yang katanya mau ketangkep itu di pantai atau di mana? Iya kan? Udah bocor kan itu? Ya udah lama bocornya. Udah lama. Ya? Cuma ditutupi oleh buzzer yang lain. Udahlah, Pak Presiden juga udah tahu lah itu kan, udah tahu. Ini kan soal waktu aja, Ji. Udahlah kita ngomongin IKN aja lah ya kan? Ini soal waktu juga nih IKN ini. Dia udah nafsu Ji. Enggak, maksud saya selalu terdapat kejutan soal IKN ini, dan kejutan itu berupa penundaan gitu. Jadi pada saat awal Pak Presiden dan semangat banget untuk meneruskan membangun IKN bla 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 lah gitu. Tapi kan kemudian dalam prakteknya kan terjadi penurunan anggaran, pemotongan anggaran, terus penundaan ASN pindah, dan sekarang penundaan lagi gitu kan. Sehingga tidak salah kalau kemudian banyak orang bahkan meyakini ya ini akan mangkrak gitu. Tapi saya melihat dari sisi positifnya sih gitu. Sisi positifnya. Oke, apa itu positifnya? Semua orang banyak apa ya? Kalau Pak bisa lihat dari sisi positifnya. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Lu biar tercerahkan kan, apa positifnya? Ya jadi destinasi wisata baru. Itu nggak positif. Panas nih, gila nih lo masih. Dan hebatnya itu yang mempromosikan itu media beliau dulu. Oh, media itu. Lu udah berusaha keras untuk menyatakan ini positif. Itu nggak positif juga, positif. Lu berapa orang dalam tanda kutip tanah adat, orang berteriak segala macam, masa cuma jadi tempat wisata dianggap positif? Coba lu ada nggak yang positif? Oh, dia nggak ada. Diapain nih? Baiknya diapain dia? Karena masalahnya kan emang kita punya undang-undang, undang-undang tentang IKN. Bahkan di undang-undang itu sudah ada deadline-nya bahwa ini akan selesai, semua proses ini akan selesai di 2028 ya. Iya. Di 2028 udah 100% jalan. Undang-undangnya katanya juga ajaib kan penyelesaian itu. Undang-undangnya ajaib. Undang-undangnya ajaib, terus kemudian perubahannya juga ajaib. Undang-undangnya diubah. Gak ada kebutuhan apa-apa dari kita, tiba-tiba diubah. Ya itu yang. Lu kalau udah ngomong ajaib-ajaib gitu, gue curiga. Hak tanah. Wilayah. Hak atas tanah. Hak guna bangunan di sekian dari 25 jadi 100 gitu. Lu bukan orang hukum sih, jadi gak paham ya. Bukan. Masa kalau tanah gue mengalami, gue paham betul, tanah gue aja diambil jadi maksud gue undang-undang itu memberi batas waktu. Iya. Nah, tapi yang kita alami kan sekarang kan memang ditunda terus. Iya. Kan menunda pelaksanaan undang-undang ini akan makin lama mendekati deadline-nya. Dan nanti harus mengubah undang-undang lagi. Akhirnya undang-undangnya mesti dirubah. Jadi memang penyelesaiannya jangan-jangan emang dari awal undang-undangnya itu kita revisi lah. Jadi maksud lu kan kalau ini tertunda-tunda, undang-undang itu kan di atas kertas, kesepakatan. Tapi kan kenyataannya yang terbengkalai. Ya kan realistis aja lah gitu. Kalau lu sekarang jadi pegawai negeri, kalau lu pejabat ya, bukan karyawan biasa, lu siap pindah ke sana sekarang. Gini Ji, gue ini orang Jakarta, kampung gue di Pasar Minggu, udah nggak ada yang lebih bagus dari Jakarta. Yang berpendapat seperti lu berapa orang? Banyak, Jadi emang nggak siap. Dia aja yang orang Jawa nggak balik ke Jawa, mau di Jakarta ngapain? Gue yang pindah ke, ini gimana? Maksud gue, yang selama ini diributin itu kan soal infrastruktur yang sudah selesai belum? Kesiapan orangnya lebih parah lagi kesiapan orangnya. Berapa persen dari ASN sekarang yang bersedia dengan sukarela pindah ke sana? Para pendukungnya Jokowi misalnya, yang dulu mengagung-agungkan ini, mau nggak suruh pindah? Sekarang pindah ke sana.
Oh enggak gitu merintis. Iya. Kalau pendukung kan mungkin karena nggak ada kewajibannya karena dia Mungkin terpaksa juga. karena dia Mantan pendukung. bukan. Oh bukan. Maksud saya ya namanya juga mendukung kan. Ya. Nah, kalau dikasih biaya transport berangkat juga gitu. Bisa aja dukungan doa doang. Iya. Dukungan doa aja. Nah, kalau ASN kan memang kewajiban. Polisi, tentara juga kalau ditugaskan juga harus berangkat. Meskipun udah banyak suara-suara protes tuh. Betul, ya. Nah, itu nggak terjadi. Kalau sebetulnya mungkin bukan ASN yang nggak mau, tapi memang pemerintah sendiri udah mikir gitu. Ini kalau gue pindahin ke sana ngapain? Ya. Gitu kan? Itu tuh nggak ada kegiatannya, nggak ada ininya karena sampai sekarang juga belum ada tanda-tanda Pak Presiden juga mau menginap di sana, belum ada. Bahkan Wapresnya yang itu pekerjaan utama mimpinya bapaknya dia juga belum pernah ke sana. Harus sih tolak-tolak gak ada orang. Tapi maksud gue konsekuensi selanjutnya adalah undang-undang ini tidak dilaksanakan. Ya. Sementara undang-undang yang menyatakan Jakarta sebagai ibu kota sudah diputus. Dirubah. Ya. Jakarta sekarang sudah menjadi daerah khusus Jakarta, bukan DKI Jakarta. Dan itu membuat bingung. Begitu ditanya nih pejabat-pejabat, jadi Jakarta nih ibu kota, ya ibu kota. IKN, ya ibu kota. Bayangin. Undang-undang tentang ibu kota udah dirubah, yang Jakarta udah nggak ada. Sudah diubah dan berlaku kan. Nah, sekarang namanya daerah khusus Jakarta. Nah sebetulnya kan simbol bahwa itu benar-benar jadi ibu kota kan minimal presiden tinggal di sana. Atau kalau nggak wapres. Atau setidaknya wapres. Sebetulnya ini peluang Pak Wapres gitu. Kalau Pak Presidennya karena kesibukan di Jakarta lebih menuntut kehadirannya, kementerian masih di sini, partai politik masih di sini, ya udah wapresnya itu tugasnya sana. Menarik, ya kan? Ini juga baru muncul. Baru muncul juga gitu. Selama ini kegiatannya nggak banyak kan? Ya udah sana aja. Bisa jalan-jalan. Toh itu monumen bapaknya gitu. Nah kalau dia ditugaskan presiden ke sana, nggak mau aku bangetan itu. Nggak. Kita kan melihat kalau dari sudut formal ininya, apanya kan kalau misalkan wapres berkantor di sana kan lebih mudah mengawas. Ya, betul. Dan membuat pembangunan itu betul-betul berjalan. Orang kemudian mau bilang ini tunda-tunda kan juga sungkan dong, mestinya ya. Wapres loh. Ya, wapres. Tapi di sisi lain kalaupun itu bisa dipaksakan terjadi wapres di sana, lalu sebagian ASN akhirnya menurut gua yang terjadi adalah kita tiba-tiba punya 2 ibu kota. Beban anggaran anggaran 2 ibu kota. Dan itu terjadi. Jadi ketika kita sekarang sedang situasi gini. Jadi menurut gua sebenarnya ya udah ditunda dulu, dana anggaran yang tadi harusnya dialokasikan di KN kita pakai untuk hal yang lebih perlu, yang lebih terutama untuk mendongkrak. Jadi ditunda, tetap aja ditunda, tapi bangunan yang ada kan harus tetap dimanfaatkan. Karena istananya kan udah 60-70% jadi. Ya udah Wapres berkantor di istana makanya sana. Kan dia gitu. bicara beban ekonomi. Karena kita kondisi bukan resesi ya, efisiensi. Ya. Kemudian kok kita mau 2 ibu kota. Dalam ekonomi itu, kalau enggak nanti kita hadirkan Tito Sulistyo kan, mantan Dirut DJ kan, ahli ekonomi kan, dia bisa ngejelasin, gua nggak bisa nih, tapi setidak-tidaknya kan kita tahu hukum ekonomi. Lu bisa bilang beban kalau tidak ada pemasukan yang seimbang, ya kan? Ya. Itu baru jadi beban. Tapi kan kalau misalkan usulan dia wapres ke situ, mungkin malah tergarap itu tempat dan lebih menguntungkan, sehingga dia tidak biaya operasional wapres nggak banyak lah. Jadi masih dan disiplin. Keberatan lu apa? Keberatan gua ini yang ini kesalahan masa lalu ini harus diperbaiki. Kesalahan di zamannya Presiden Jokowi yang menghabiskan, yang berutang 700 triliun dan menghabiskan sebagian besar dari 700 triliun itu untuk proyek-proyek yang setelah sekian tahun tidak menggerakkan ekonomi. Sehingga ketika beban utang itu jatuh tempo, kita nggak punya uang karena ternyata ekonominya nggak digerakkan, nggak tergerakkan oleh utang yang dipakai buat infrastruktur macam-macam itu. Ya infrastruktur terutama kan jalan tol, oke lah katakanlah
gerak ekonomi tadi yang diciptakan oleh jalan tol katakanlah cuma mencapai 50%. Sebab jalan tol yang terutama yang Sumatera itu kan pintu tolnya juga nggak banyak. Sehingga di kanan kiri yang dijanjikan Jokowi untuk pertumbuhan itu juga nggak terjadi. Katakanlah efeknya 50%. Tapi yang lebih parah lagi itu sebetulnya infrastruktur bendungan. Bendungan itu nggak menghasilkan sama sekali. Iya, banyak yang mangkrak. Iya. 1 juta hektar lahan sawah yang di Papua itu diterjunkan tentara untuk nanam jagung. Habis berapa triliun? Nggak panen. Ya kita kembali ke soal IKN. Jadi memang. Ya IKN kan juga IKN juga duit utangan, menghabiskan tangan banyak. Ya mau diapain? Bisa stop dulu. Jangan diterusin. Jangan diterusin dulu. Sampai nanti ke ekonomi kita membaik. Nah, sementara mungkin dipelihara. Jadi lu nggak bisa terima gagasan kalau kantor wapres saya di situ. Nggak usah diterusin. Tapi biar ini ada harapan bahwa nanti akan diterusin kalau ekonomi kita sudah bagus, ya udah ditungguin wapres saja. Jadi wapres kesana aja. Ditungguin wapres di satu sisi, di sisi lain suruh itu jadi tempat wisata. Jadi wapres itu termasuk yang ditonton ketika pokoknya gitu maksud gua. Wisatawan asing itu nanti nonton itu loh wapres gitu loh. Enggak gini. Gimana? Jangan ikut. Chandra. Ini Chandra dudut sama ada yang nggak boleh ketawa nih, berantakan ini ntar nih. Ini soalnya berdua tadi satunya di wisata, kedua kantor wapres. Terus itu kan nggak nyambung itu mana. Wisatawan datang nonton wapres. Dia nggak setuju. Setuju. Tapi wapres bagian dari wisata. Maksudnya gua nggak mengerti maksudnya. Coba lu jelasin biar clear nih urusan. Sebenarnya nggak ngaruh. Wapres itu kan dalam sistem pemerintahan kita kan cuma sekedar ban serep. Ya. Dia memang diharapkan tidak ngapa-ngapain. Tugasnya paling tugas-tugas sosial, tugas-tugas simbolik lah. Jadi kalau di Jakarta nggak ada gunanya maksud lo? Bahwa kita selama ini punya wakil presiden yang hebat-hebat. Itu blessingnya kita. Kelebihan. Blessingnya kita. Bonus dari apa yang ada di konstitusi kan. Iya, itu blessingnya kita bisa memanfaatkan isi kepalanya Muhammad Hatta, JK, Budiono, JK. Di samping dia juga sadar posisi itu zaman ketika lagu Ojo Dibanding itu belum menjadi trademark. Sekarang dia sebagai simbol saja gitu loh. Kalau dulu kan sebagai simbol tapi otaknya kita pakai. Kalau sekarang jadi pindahlah. Kalau mengutip omongan almarhum Ridwan Saidi itu pernah bilang gini aja ya, nggak usah lama-lama, habis asar nih lu pada pindah deh. Habis asar udah lewat zuhur kan, habis asar lu pindah gitu katanya. Pak Presiden cukup sampai di sini, ini makin kacau Pak Presiden. Bukan kacau sih, benar sebenarnya kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada harapan agar usul-usul itu Pak Presiden perhatikan. Begitu. Iya.